the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo adik-adik sekolahku, nah seneng banget di sini Lause bersama Kak Intan bisa melayani adik-adik sekalian pada hari Minggu ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama mengawali dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa atas semua penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun kami bertemu secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini walaupun secara online ya. Nah adik-adik, untuk itu mari yuk kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh, dengan bersuka cita, kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya di
kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Kuasanya sungguh besar loh. Untuk itu, yuk kita sama-sama kita tetap berdiri, kita dengan penuh semangat, kita angkat pujian Allah kuat dan perkasa. Allah besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Gerald. Sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
selanjutnya saya persilakan untuk Ausagira. Halo adik-adik, ya sudah siap kita mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sudah pernah belum melihat kejadian yang hebat dan keren? Pernah belum? Nah, coba kita lihat video yang satu ini. Nah, adik-adik, gimana? Keren kan? Wah, itu orang itu hanya menggunakan satu balon, tapi dia bisa membuat orang tepuk tangan. Gimana adik-adik yang nonton di rumah? Seru kan? Keren kan? Nah, hari ini Lause juga mau cerita tentang cerita yang seru banget. Gak kalah serunya sama yang video tadi. Gak kalah keren dan gak kalah hebat. Yang ini lebih hebat dan lebih keren. Kita cerita ya. Nah, adik-adik, ceritanya itu ada di zaman dulu. Kakak ceritakan di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 ya. Ayo adik-adik yang di rumah, kita buka Alkitabnya di dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat 14 sampai 18. Kalau sudah, kakak akan bacakan buat adik-adik ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meski begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan,
Lihat, dengan tongkat yang ada di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Nah, adik-adik, jadi ceritanya pada saat itu orang Israel itu sedang berada di tanah Mesir. Apa sih yang dilakukan orang Israel pada saat itu? Mereka itu menjadi pembantu. Nah, tapi pembantunya bukan pembantu seperti yang sekarang. Kalau pembantu yang sekarang itu dibayar. Orang Israel tak dibayar. Mereka bahkan kalau salah dicambuk. Ada yang bahkan dibilang begini, kalau kamu nggak kerja, kamu nggak boleh dapat makan. Waduh, adik-adik, kasihan nggak bangsa Israel? Kasihan ya, kasihan bangsa Israel, sedih sekali rasanya. Sampai akhirnya bangsa Israel itu berdoa. Mereka ingat, oh iya, kami punya Tuhan. Lalu mereka berdoa dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami ini sedang kesulitan. Kami dicambuk. Kemarin saya lihat teman saya ada yang ditendang sama orang Mesir. Tuhan, tolong saya. Orang-orang Israel berdoa dan memohon kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, adik-adik? Tuhan mendengar bangsa Israel. Wah, hebat kan Tuhan kita? Tuhan mendengar doa bangsa Israel dengan memberikan apa? Tuhan akhirnya memberikan tulah kepada orang-orang di Mesir. Tulah itu apa sih? Tahu nggak adik-adik? Tulah itu apa? Tulah itu adalah sebuah bencana yang diberikan Tuhan kepada orang Mesir pada saat itu. Nah, tulah yang pertama yang Tuhan berikan kepada orang Mesir tadi sudah kita baca. Ayo coba ingat. Apa? Ada yang ingat nggak? Tulah yang pertama itu adalah mengubah air menjadi darah. Iya. Nah, adik-adik pernah nggak lihat air berubah menjadi darah? Ini darah beneran loh. Bukan sirup loh. Bukan yang bisa diminum loh. Rasanya nggak manis. Terus kalau darah itu bau. Nah, air yang dirubah menjadi darah itu akhirnya membuat orang-orang Mesir itu merasa, aduh, kami nggak bisa ini tinggal di dekat sungai. Sungainya bau. Lalu orang Mesir yang biasanya mau minum itu ambil air dari sungai, nggak bisa karena sungainya bau. Nah, adik-adik, tetapi pada saat itu bukan hanya Musa yang bisa melakukannya, tetapi ada juga penyihir-penyihir jahat punyanya Firaun, pemimpin Mesir pada saat itu, juga melakukan hal yang sama. Loh, tunggu dulu loh, kalau begitu Tuhan dan penyihir jahat kekuatannya sama dong. Nah, dengar ya adik-adik, yang bikin beda adalah penyihir-penyihir jahat itu hanya bisa mengubah air menjadi darah, tetapi mereka tidak bisa kembalikan darah itu menjadi air. Ini bedanya. Kalau Musa, kalau Tuhan itu mengubah air menjadi darah, tapi penyihir jahat itu tidak bisa mengembalikannya, malah menambahkan darah di air itu. Sehingga akhirnya orang Mesir tetap tidak enak hidupnya. Lalu adik-adik, mari kita baca lagi tulah yang kedua. Tulah yang kedua itu ditulis di Keluaran pasal 8, ayat yang pertama sampai yang keempat. Yo, kita sekarang buka Alkitab kita. Keluaran pasal 8, ayat 1 sampai 4. Kalau sudah, saya akan bacakannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku.
Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Nah, adik-adik, itulah yang kedua yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir itu apa? Katak. Nah, ada nggak adik-adik yang tahu katak itu seperti apa? Katak itu dia sama seperti kodok, tapi dia kurus dan bisa nempel di tembok. Geli, jijik ya adik-adik ya. Bahkan di sini di Alkitab Tuhan bilang katak-katak itu bisa sampai di tempat tidur. Bayangin adik-adik, ketika orang-orang Mesir mau tidur, wah sudah capek kerja, mau tidur Waktu mau masuk ke tempat tidur, buka selimutnya, ada kataknya. Wah, mereka kaget. Nah, adik-adik, katak-katak itu penuh sekali di tanah Mesir pada saat itu. Karena Tuhan menulahi bangsa Mesir. Nah, adik-adik, sama lagi. Penyihir-penyihir jahat itu datang, lalu melakukan hal yang sama. Mereka juga membuat katak-katak itu tambah banyak di Mesir. Tapi mereka nggak bisa menghilangkan katak-katak itu adik-adik. Jadi sekali lagi Tuhan menunjukkan tidak ada yang bisa lebih berkuasa daripada aku. Yang paling berkuasa adalah Tuhan. Karena Tuhan bisa membuat kebaikan. Nah, ini kebaikannya adik-adik. Jadi pada saat itu, ketika katak-katak itu sudah banyak, bahkan Firaun yang sedang santai-santai duduk gitu ya di kursi kerajaannya, dia lagi santai duduk-duduk, tiba-tiba ada katak, dia kaget. Nah, setelah itu akhirnya Firaun bilang sama Musa, sini. Cepat kamu berdoa sama Tuhan. Suruh katak-katak ini hilang dari tanah Mesir. Nanti kalau katak ini hilang, kamu boleh pergi sama bangsa Israel. Lalu Musa bilang gini, oke, kalau begitu. Musa akhirnya pergi lalu berdoa. Nah adik-adik, setelah Musa berdoa, katak-katak itu semuanya tiba-tiba langsung mati. Gak cuma mati, mereka ada yang kembali lagi masuk ke sungai. Wah hebat ya, kok bisa ya? Tuhan bisa melakukan hal yang baik. Penyihir-penyihir jahatnya Firaun bisa gak? Gak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Sampai akhirnya tanah Mesir hilang katak-kataknya, dan katak-kataknya itu mati, banyak yang mati. Terus bau karena kataknya mati. Akhirnya dibersihkan oleh orang Mesir. Tetapi nih adik-adik ya, ternyata Firaun berbohong kepada Musa. Firaun gak jadi membiarkan bangsa Israel untuk bebas. Tetapi Firaun bilang, aku tidak akan membiarkan bangsa Israel bebas. Nah adik-adik, dari kedua tulah yang kita lihat hari ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, seperti tadi yang kita nyanyikan, ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya kita sekarang lagi sedih, kita lagi kesulitan, Tuhan gimana ya ini, kok coronanya nggak hilang-hilang ya Tuhan. Aku udah mau sekolah sama teman-temanku, aku mau ketemu sama teman-temanku, tugas-tugasnya susah. Biasanya aku kerja sama temanku jadi gampang. Tuhan ini gimana ya? Nah adik-adik, ingat seperti kisah bangsa Israel yang ingat kepada Tuhan,
dan berdoa kepada Tuhan, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang sulit, kita berdoa kepada Tuhan. Karena seperti kisah yang tadi, ternyata Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel. Dan Tuhan yang mendengarkan doa bangsa Israel itu adalah Tuhan yang kuat, yang hebat, yang bisa menunjukkan kejadian-kejadian yang hebat dan keren. Nah, adik-adik, kita juga punya Tuhan yang bisa menunjukkan kejadian yang hebat dan juga keren. Jadi jangan lupa, kalau kita sulit, kalau kita sedih, kita berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan kuat. Nah, sampai di sini adik-adik ceritanya Lause. Nah, adik-adik jangan lupa, sekali lagi Lause ingatkan untuk berdoa kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, kuat, dan juga perkasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami di masa-masa sulit kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar, kuat, dan perkasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Lause punya kaleng nih, adik-adik tentu masih ingat ya. Bahkan adik-adik nampaknya masih punya semua. Adik-adik, ini kaleng yang udah dibagikan oleh Lause kepada adik-adik beberapa waktu lalu. Ini adalah kaleng persembahan kita, supaya adik-adik sekalipun kita ibadahnya masih online, kita ibadahnya masih di rumah, belum bisa datang ke gereja, tapi adik-adik masih bisa tetap kasih persembahan. Nah, adik-adik, karena itu Lause hari ini mau ingatin adik-adik lagi untuk terus semangat kasih persembahannya. Setiap hari Minggu ketika adik-adik udah mengikuti ibadah sekolah minggu, selesai ibadah, adik-adik bisa masukin uang persembahannya ke dalam kaleng ini. Nanti kalau udah waktunya, persembahan-persembahan adik-adik akan dikumpulkan untuk dipakai untuk pelayanan kita di sekolah minggu. Jadi tetap semangat untuk kasih persembahan buat Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagi adik-adik yang sampai sekarang mungkin belum dapat kalengnya, bisa diambil di gereja di Lause Aceh. Nah sekarang sebelum kita kasih persembahan, Lause mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memberkati kami dengan nafas kehidupan, dengan kesehatan, dan menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Sekarang Tuhan, kami mau memberikan setiap persembahan kami. Sekalipun persembahan kami mungkin sedikit, tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami memberikannya dengan sukacita, sebagai bentuk terima kasih kami untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu, terimalah setiap persembahan kami, dan berikan kami hati yang mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dah adik-adik. Bagaikan terang sang bintang yang selalu